Oke, silahkan. Mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan dulu ya, biar enak gitu. Istilahnya ada kata kalau tidak kenal maka tidak sayang. Silahkan diperkenalkan dulu mungkin dari satu persatu dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa K3 Universitas Binawan. Saya sebagai Deden Rusapaat. Selanjutnya, Silakan. Selanjutnya saya ada Deden Yuliansah. Saya berkenan Dan perkenalkan, nama saya Rafli Persetia Nugraha. di sini kami mau menanyakan pertanyaan mengenai implementasi Pancasila di dunia kerja. Siapa dulu nih yang pertama? Mohon maaf, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak dari. Halo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nana Suryatna, biasa bisa dipanggil Nana ataupun Surya. Oke, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang mengelola building management di Jakarta khususnya terkait safety. Kalau istilah safety mungkin dari teman-teman juga K3 ataupun misalkan HSE juga sama istilahnya. Oke, silakan dimulai. Selamat malam semuanya, Pak. Ya, selamat malam. Sebelumnya suara saya kedengaran? Agak dikeraskan sedikit. Baik. Ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Adnan. Yang pertama, menurut Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan di dunia kerja? Khususnya di safety ya. Oke. Saya langsung jawab ya. Ya, untuk nilai-nilai Pancasila di dunia kerja ini sangat penting karena di sini kita bisa menilai tolak ukur kita sebagai pekerja. Kita mengenal karakter satu sama lain dari teman-teman maupun kita seantar divisi, departemen ataupun berbeda departemen seperti itu. Contoh halnya mungkin untuk implementasinya ada acuannya dari 5 nilai Pancasila ini, dari nilai ketuhanan Maha Esa. Ini contohnya misalkan contoh dasarnya kita memiliki rasa tenggang rasa antar berbeda pemeluk agama seperti itu. Dan yang kedua ini di dalam dunia kerja ya. Dan untuk yang kedua ada 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bisa kita kasih contoh, misal untuk kita saling tolong menolong dan kita berbuat adil antar sesama pekerja seperti itu. Ataupun kita sebagai rekan-rekan kerja di suatu tempat kita juga harus saling menyamaratakan atau adil seperti itu. Dan yang ketiga di sini ada nilai persatuan Indonesia. Kita juga bisa salah satunya contohnya adalah membangun semangat kerjasama, saling mendukung antar departemen dalam bekerja seperti itu. Dan yang keempat di sini ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan ya dalam permasalahan perwakilan. Ini biasanya kita kalau misalkan ada permasalahan kita bagaimana memecahkan solusinya, mencari jalan keluarnya seperti bermusyawarah, berani memberikan usulan dan menerima apapun yang jadi keputusan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin untuk nilai keadilan sosial di sini contohnya ini keadilan sosial ya untuk di tempat kerja. Contohnya seseorang pemimpin ini harus benar-benar adil memperlakukan karyawannya seperti itu. Misalkan kita memiliki karyawan dengan jumlah sekian, kita juga harus memperlakukan adil satu sama lain seperti itu. Oke. Silakan, ada lagi? Baik Pak,
Ada cukup jelas atau mungkin tambahan ada lagi? Mungkin jawaban dari Bapak sudah terjawab semua ya dari pertanyaan pertama. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua dari saya, Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah Pancasila dapat diimplementasikan di dunia kerja, khususnya di bidang ketiga ini? Nah, menurut Bapak, cara penerapannya seperti apa saja? Ya, seperti yang tadi saya sempat singgung untuk di dunia kerja khususnya safety, ini banyak hal ya, terutama untuk di dunia ketiga atau dunia HSE atau dunia safety. Yang pertama kita juga harus salah satunya ya nilai untuk salah satunya kita ambil sampel terkait nilai persatuan Indonesia ini di nomor sila ketiga. Ini salah satunya kita di situ, contohnya kita bekerja di dalam satu proyek dengan berbagai macam karakteristik seseorang, banyak di situ dari suku, bangsa, dan agama, dan perbedaan budaya seperti itu. Dan kita juga di situ harus sama-sama bekerja dalam menjaga komunikasi, dalam menjaga ritme pekerjaan seperti apa, agar mendapat dan satu tujuan untuk mendapat hasil yang lebih baik seperti itu. Ya, contohnya misalkan kita tidak membeda-bedakan tim di kantor, dari mana asalnya, dari mana sukunya, dari mana apapun agamanya seperti itu. Tuh. Dan mungkin untuk poin-poinnya mungkin kalau misalkan dijabarkan akan panjang seperti itu. Itu hanya contoh sedikit saja sih untuk di sila ketiga khususnya di Persatuan Indonesia. Jadi kita juga harus sama-sama walaupun kita berbeda perbedaan bukan arti kita jadi kendala seperti itu. Kita harus sama-sama mengedepankan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kerja khususnya safety. Baik itu di project, baik itu di gedung, baik itu di mining ataupun di tempat lainnya seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin selanjutnya saya akan memberi pertanyaan, Pak. Selanjutnya saya Pak yang ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Pekerjaan itu pasti kan ada penerapan kayak nilai-nilai Pancasila. Jadi saya mau bertanya, apakah para anak buah atau rekan Bapak atau rekan kerja Bapak sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Terima kasih. Kalau untuk penerapan saya rasa mungkin tidak semuanya menerapkannya, tetapi kita juga kita berusaha untuk mengarahkan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai lingkungan kerja ya. Ya walaupun kita akui saat ini ya memang saat ini belum 100% menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi kita sebagai praktisi, sebagai seorang HSE, seorang safety, seorang K3, wajib kita juga mengarahkan dan mengupayakan agar teman-teman yang bekerja di area pekerjaan itu wajib melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Begitu Mas. Walaupun tidak semuanya menerapkan ya kita berusaha untuk mengarahkannya. Dari misalkan kita juga meminimalisir terkait adanya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan paham ataupun lainnya seperti itu. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya teman saya yang akan bertanya. Ya Kak, saya di sini akan menanyakan sebagai HSE, bagaimana cara Bapak sendiri dalam menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja? Oke, yang pertama pasti kita terkait nilai ketuhanan yang Maha Esa, di sini kita punya keyakinan masing-masing. Contoh kita juga pasti akan bertemu seseorang atau antar pekerja yang berbeda keyakinan seperti itu. Jadi kita juga harus memiliki rasa tenggang rasa kita juga saling toleransi antar keyakinan seperti itu. Contohnya misalkan untuk kita
seseorang yang beragama Muslim, kita juga wajib menghormati terkait ibadah-ibadah mereka dalam pelaksanaannya seperti apa. Seperti itu di lingkungan kerjanya masing-masing ya. Dan yang kedua mungkin untuk keyakinannya ini mungkin untuk ada hal-hal hari-hari tertentu yang istilahnya bisa dikatakan hari yang khusus untuk beribadah. Contohnya mungkin untuk hari Minggu ya untuk umat Nasrani seperti itu dan umat-umat lainnya seperti itu. Dan yang kedua untuk nilai kemanusiaan ini kita juga tetap menerapkan upaya kita untuk menolong antar teman. Tetap kita juga memiliki saling berbagi, saling menolong, saling bermaaf-maafan jika ada terjadi perselisihan antar pekerja seperti itu. Dan mungkin untuk perbedaan lainnya ini terkait nilai persatuan Indonesia. Nah, ini biasanya kan setiap lingkungan kerja pasti berbeda bahasa, berbeda budaya. Ini jadi pokok kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia karena ini sebagai bentuk kecintaan kita sebagai orang Indonesia seperti itu. Oke, mungkin itu hanya poin-poin contohnya saja ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang Ya, baik, ditanyakan Kak. atau tidak jelas boleh bertanya lagi. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak, karena waktunya tipis. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan sih, cuma karena waktunya terbatas, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan pada Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan waktu. Ya. Terima kasih. Sama-sama teman-teman, selamat malam dan selamat istirahat, tetap semangat dan tetap utamakan keselamatan, khususnya teman-teman di bidang ilmu K3. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf mengganggu malamnya. Ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Mas semuanya. Udah, Pak. Udah. Pe, diberhentiin, Pe. Kurang, coy. Awal kagak ada. Kok ada